Saudara, saya masih ingat betul 22 tahun yang lalu ketika rame serangan Amerika Serikat ke Irak. Terjadi demo besar yang digalang oleh berbagai kelompok Islam di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Nah, pada saat itu bersama dengan sejumlah tokoh, saya bertemu dengan Duta Besar Amerika kala itu, Ralph Boyce. Kepadanya kita mempertanyakan atas hak apa Amerika menyerang Irak. Jikalau serangan itu dilakukan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal, nyatanya Komisi Independen PBB sudah menyatakan bahwa senjata pemusnah massal itu tidak ada. Lalu secara apologetik, Pak Dubes menyampaikan argumen bahwa Amerika melakukan itu atas mandat PBB melalui resolusi 1441. Tapi faktanya dalam resolusi itu tak memuat hak bagi Amerika untuk menyerang Irak. Kepepet secara konyol, Pak Dubes menyatakan serangan itu untuk melindungi rakyat Irak. Dan pernyataan itu langsung ditukas oleh tokoh yang lain yang juga hadir dengan mengatakan bagaimana mungkin Anda menolong rakyat Irak dengan mengobom mereka. Nah, saudara merasa terdesak dalam pertemuan itu, Pak Dubes akhirnya mengatakan kurang lebih begini. Ya, kami sudah mendengar pernyataan Anda semua dan Anda juga sudah mendengar pernyataan kami. Kami yakin penjelasan kami tidak akan mengubah pikiran Anda, sebagaimana juga pernyataan Anda pun tak akan mengubah pikiran kami. Saudara, disitulah kita bisa melihat secara amat vulgar bagaimana Amerika melalui Duta Besar Amerika di Jakarta itu sedang mempraktekkan apa yang sering disebut sebagai adagium might is right. Satu adagium yang sangat buruk, yang kuat itulah yang benar. Kalau dalam pepatah Jawa itu asu gede menang kerai, anjing besar itu menang kelahinya. Nah, Amerika itu menggunakan logika kekuatan, bukan kekuatan logika. Nah, dalam logika seperti itulah saat ini kita melihat bagaimana Amerika coba terus memimpin dunia. Hasilnya tentu saja timbul kekacauan, ketidakadilan, dan paradoks. Lihatlah, Amerika mengajak dunia memerangi terorisme. Tapi apa yang ia lakukan di Irak, juga di Afghanistan, dan di tempat lain, bukankah itu juga sebuah teror yang bahkan lebih besar? Bila demikian, lalu siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai teroris? Paradoks. Itulah might is right.